dalam debat tahun 2013 dia menyatakan bahwa orang-orang Hanafi menganggap tahlilan itu haram, sementara yang mengatakan tidak. Sebenarnya bagaimana? Tahlilan haram. Kalau tahlilan dalam arti bacaan-bacaan tahlil itu hukumnya dianjurkan karena itu berzikir kepada Allah. Mungkin yang dimaksud itu sedekah makan, ya. Sedekah makanan di dalam mazhab Syafi'i selama 7 hari 7 malam, ya. Sedekah makan selama 7 hari tiap malam menurut mazhab Syafi'i. Kalau makanan itu murni dari keluarga yang meninggal, hukumnya makruh. Tapi dapat pahala. Makruh dapat pahala. Kalau makanan itu sumbangan dari tetangga, maka tidak makruh. Bangsa kita kalau ada tetangga meninggal, satu kampung biasanya ngasih beras, ngasih uang, begitu. Kan begitu. Maka tidak makruh. Mestinya begitu. Itu mazhab Syafi'i. Itu 7 hari, ya. Kalau hari-hari yang berikutnya ya sudah hilang kemakruhan. Mengapa? Orang baru meninggal tuh biasanya kan sibuk, gak sempat kerja. Kalau sudah 40 hari, apalagi yang meninggal istrinya, mungkin dah kawin lagi itu. Jadi sudah beda lah. Bahkan fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, kalau sudah 1 bulan, 2 bulan itu dianjurkan sedekah makan untuk orang tua. Itu mufti Saudi Arabia. Jadi bukan haram, tetapi sebenarnya makruh. Kalau orang tidak mentahlilkan maka dikucilkan, dan itu kenyataan. Banyak saya dapat laporan. Kalau tidak mentahlilkan maka dikucilkan keluarganya, dikucilkan sama tetangganya. Padahal ulama Syafi'iyah mengatakan minimal makruh. Apalagi nanti akan kita nukilkan makruh tersebut ada yang memahami adalah haram. Ya. Minimal makruh, dan namanya makruh ya ditinggalkan dapat pahala. Ulangi, makruh itu apa? Ditinggalkan dapat pahala, bukan dikerjakan dapat pahala. Jangan dibolak-balik definisi, karena sebagian orang, oh itu kan makruh. Ya makruh kita kerjakan dapat pahala. Gimana? Definisi yang benar itu namanya makruh kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau sunnah baru mustahab dikerjakan dapat pahala. Kalau makruh dikerjakan tidak sampai dosa, tapi ditinggalkan dapat pahala. Kalau gitu, kalau ingin dapat pahala ya tinggalkan acara seperti itu. Kenapa para ulama Syafi'iyah khususnya agak tegas masalah ini? Karena acara seperti ini bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Dia bukan hanya sekedar suatu yang baru diada-adakan, bahkan bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi, kalau ada orang meninggal, kita yang bikin makanan buat mereka. Untuk keluarganya, bukan untuk kumpul-kumpul, tapi untuk keluarganya. Sebagaimana dalam hadis ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal, Nabi SAW berkata, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun syabalahum." Kata Nabi, buatlah makanan buat keluarga Ja'far, karena sungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Namanya orang ada musibah, ada yang meninggal, tentu sedih, ya mungkin memasak aja malas, dan yang lainnya ya namanya musibah. Maka sunnahnya adalah orang-orang untuk datang memberikan makanan kepada mereka, mengurangi beban penderitaan mereka, bukan malah memperberat beban. Ya, bayangkan bikin acara tahlilan yang diundang banyak, biayanya banyak, belum kemudian mungkin ustadznya atau apanya semuanya perlu biaya. Lagi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, banyak, bukan sedikit ya, bukan sedikit, itu bukan sedikit, banyak ya. Sampai saya pernah baca ada yang mencuri kabel listrik kalau nggak salah untuk acara tahlilan, dan itu kenyataan. Ya, sampai karena malu kalau tidak melakukannya seakan-akan dituduh kamu inilah anulah tidak sayang sama orang tua lah, inilah. Apa ini maksud sebenarnya dengan makruh, dan apakah jenggot itu masuk dalam bab akidah? Jazakallahu khairan. Baik, makruh sebenarnya pembagian hukum dalam Islam ada berapa? 5 ya. Wajib, di bawah wajib apa? Tepatnya bahasa ilmiah mustahab. Ini bahasa tepatnya kata para ulama. Sampai-sampai para ulama mengatakan, kalau bisa saya rubah penggunaan sunnah sekarang, saya rubah. Karena kalimat sunnah itu artinya perjalanan hidup Nabi yang berisi perintah, berisi anjuran, berisi larangan, ya, berisi kabar, sikap, akhlak, itu sunnah. Ada yang wajib, ada yang
ada yang perintah harus dilakukan, ada yang perintah kalau nggak dilakukan nggak berpahala, tidak berdosa, ada yang larangan yang sifatnya haram atau makruh. Itu semuanya sunnah. Jelas ya, perjalanan hidup Nabi itu artinya sunnah. Nah, pembagian hukum secara fikih ada 5: wajib, mustahab dengan sinonimnya sunnah, mubah, apalagi makruh, haram. Ini mulai kata Syekhul Islam setelah 3 generasi yang direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulailah ada istilah ini bahwa hukum ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Apakah salah? Tidak. Para ulama membuat kesimpulan 5 hukum itu agar kaum muslimin yang datang setelah mereka mudah memahami ayat-ayat dan hadis-hadis. Adapun di masa Nabi mereka nggak perlu membahas apa itu wajib, apa itu, karena mereka tahu yang namanya perintah hukum asal dijalankan, yang namanya larangan hukum asal itu ditinggal. Ya, karena mereka paham bahasa Arab. Setelah 3 generasi ini baru disebutkan 5 hukum ini. Nah, makruh kata para ulama, ma nuhya anhu laisa ala wajhil ilzam, sesuatu yang dilarang tetapi bentuk larangannya itu tidak diharuskan. Contohnya Nabi melarang minum dengan berdiri. Tetapi ada hadis di sana Nabi ketika minum air Zam-Zam ketika wudu, selesai wudu di Haji Wada, beliau dalam keadaan berdiri, menunjukkan larangan minum berdiri tadi hukumnya makruh. Buktinya Nabi melakukannya. Maka larangan tadi bukan larangan yang harus, tetapi al-afdal dia tidak melanggarnya. Ini arti makruh. Ya, makruh secara etimologi artinya dari kariha yakrahu, dibenci, itu arti makruh. Adapun dalam bahasa Al-Quran, hadis, bahasa para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 mazhab, kalau mereka menyatakan makruh, maksudnya adalah haram atau makruh secara istilahi. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah memakruhkan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan untuk kalian. Apakah kufur kalau kita lakukan boleh? Kita tinggalkan ya berpahala? Enggak kan? Menunjukkan apa? Makruh secara bahasa Al-Quran sesuatu yang harus ditinggalkan. Contoh yang kedua dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra, Allah menyatakan wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum inna qatlahum kana khita'an kabira. Larangan membunuh anak karena khawatir miskin. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Larangan berzina. Ya. Kemudian ayat berikutnya wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Larangan membunuh jiwa. Ya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan hatta yablugha ashuddah. Larangan memakan harta anak yatim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Perintah untuk menunaikan janji, larangan mengingkarinya. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Perintah untuk adil dalam menimbang, larangan berbuat zalim, curang dalam menimbang. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Larangan melakukan sesuatu tanpa ilmu. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لا تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا. Larangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Setelah itu semuanya Allah menyatakan kullu dzalika kana 'inda rabbika makruha. Semua perbuatan itu makruh di sisi Allah. Apakah boleh berzina cuma kalau ditinggalkan berpahala? Boleh membunuh cuma kalau enggak membunuh berpahala? Begitu pemahamannya? Jelas sekarang duduk kalimat istilah makruh. Ini 2 ayat dalam Al-Quran. Hadis Nabi banyak, di antaranya hadis Bukhari Muslim. Datang dari beberapa sahabat Nabi. Nabi menyatakan inna Allah yakrahu lakum thalath. Yakrahu lakum idha'atal mal wa kathrati su'al wa wa'dal banat wa man'a wa had. Allah memakruhkan kepada kalian beberapa perkara. Memakruhkan kepada kalian menyia-nyiakan harta.
Memakruhkan kalian banyak bertanya tanpa manfaat. Memakruhkan kepada kalian menguburkan anak perempuan hidup-hidup sebagaimana itu adatnya orang jahiliyah. Dan melarang memakruhkan kepada kalian sifat pelit. Apa hukum menanam anak perempuan hidup-hidup makruh? Kalau ditinggalkan ya berpahala, kalau dilakukan dia tidak mengapa. Begitu. Hadis Bukhari. Jelas sekarang istilah? Ya. Ini kalimat makruh. Ketika debat tahun 2013, dia menyatakan bahwa orang-orang Salafi menganggap tahlilan itu haram, sementara yang mengatakan tidak. Sebenarnya bagaimana hukumnya? Tahlilan haram. Kalau tahlilan dalam arti bacaan-bacaan tahlil itu hukumnya dianjurkan karena itu berzikir kepada Allah. Mungkin yang dimaksud itu sedekah makan, ya. Sedekah makanan di dalam mazhab Syafi'i selama 7 hari 7 malam, ya. Sedekah makan selama 7 hari tiap malam. Menurut mazhab Syafi'i, kalau makanan itu murni dari keluarga yang meninggal, hukumnya makruh. Tapi dapat pahala. Makruh dapat pahala. Kalau makanan itu sumbangan dari tetangga, maka tidak makruh. Bangsa kita kalau ada tetangga meninggal, satu kampung biasanya ngasih beras, ngasih uang, begitu. Kan begitu. Maka tidak makruh. Mestinya begitu. Itu mazhab Syafi'i. Itu 7 hari, ya. Kalau hari-hari yang berikutnya ya sudah hilang kemakruhan. Mengapa? Orang baru meninggal tuh biasanya kan sibuk, gak sempat kerja. Kalau sudah 40 hari, apalagi yang meninggal istrinya, mungkin dah kawin lagi itu. Jadi sudah beda lah.